Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi, Ibu Dr. Andi Tendriawaru SSI, MSI, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Prodi Matematika yang beranggotakan saya sendiri, Hairunisya, NIM F1A1 20061, dan teman-teman saya, Ardi Aziz, NIM F1A1 20001, Deri Ajeng Esa Astika, NIM F1A1 20003, Atika Nazria Senina, NIM F1A1 20021, Agus Ali Zahroni, NIM F1A1 20042, dan Ais Halila, NIM F1A1 20043. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video presentasi tentang materi yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baik, silahkan disimak materinya. Materi pertama, sejarah perkembangan komputer. Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage yang dikenal dunia sebagai salah satu penemu sejarah komputer pertama kali. Mesin penghitung atau bisa dikenal dengan difference engine number 1 ditemukan oleh Charles Babbage yang merupakan ikon yang sangat populer dalam sejarah. Sejarah perkembangan komputer tentunya mengalami perubahan dari generasi ke generasi berikutnya hingga sampai saat ini. Mulai dari generasi pertama sampai generasi saat ini telah terbagi menjadi 5 generasi. Komputer generasi pertama tahun 1946 sampai dengan 1959 yaitu Digital Electronic atau biasa disebut dengan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang dimana program ENIAC ini dikembangkan oleh John Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Komputer generasi pertama ini menggunakan komponen baku yaitu berupa tabung vakum yang berjumlah 18.000 dengan ukuran 1.800 kaki dengan mencapai berat sekitar 30 ton. Komputer generasi pertama ini menggunakan bahasa mesin sebagai bahasa pemrogramannya. Bahasa mesin sendiri menjadi bahasa pemrograman dasar yang hanya dimengerti oleh komputer. Adapun input yang digunakan pada komputer generasi pertama yaitu berupa kartu berlubang atau punch card serta pita kertas. Sedangkan outputnya yang digunakan yaitu berupa printout. Dan biaya yang dikeluarkan untuk membuat komputer generasi pertama ini yaitu sekitar $1 juta. Komputer generasi pertama ini menggunakan komponen baku yaitu berupa tabung vakum yang berjumlah 18.000 dengan ukuran 1.800 kaki dengan mencapai berat sekitar 30 ton. Komputer generasi pertama ini menggunakan bahasa mesin sebagai bahasa pemrogramannya. Bahasa mesin sendiri menjadi bahasa pemrograman dasar yang hanya dimengerti oleh komputer. Adapun input yang digunakan pada komputer generasi pertama yaitu berupa kartu berlubang atau punch card serta pita kertas. Sedangkan outputnya yang digunakan yaitu berupa printout. Dan biaya yang dikeluarkan untuk membuat komputer generasi pertama ini yaitu sekitar $1 juta. Kemudian selanjutnya komputer generasi kedua atau generasi transistor tahun 1959 sampai dengan 1964. Pada generasi kedua ini tabung vakum tergantikan oleh transistor yang mana merupakan terjadi perkembangan teknologi pada masa itu. Teknologi transistor ini tentunya lebih efisien daripada penggunaan tabung vakum. Dilihat dari segi ukuran, transistor berukuran lebih kecil daripada tabung vakum dan juga panas yang dihasilkannya pun lebih sedikit. Tidak hanya itu, tingkat kegagalannya ya Allah. Komputer generasi kedua atau generasi transistor yang mana pada generasi kedua ini tentunya tidak lagi menggunakan tabung vakum tapi tergantikan oleh transistor. Teknologi transistor ini tentunya lebih efisien daripada tabung vakum. Dilihat dari segi ukuran, transistor berukuran lebih kecil dan juga panas yang dihasilkannya lebih sedikit daripada tabung vakum. Tidak hanya itu, tingkat kegagalannya pun cenderung lebih kecil, sehingga komputer generasi kedua ini lebih bagus daripada komputer dari generasi sebelumnya.
Untuk bahasa pemrograman yang digunakan oleh komputer generasi kedua ini tidak lagi menggunakan bahasa mesin, tetapi sudah menggunakan bahasa assembly. Pada generasi kedua ini sedang dikembangkan bahasa CBOL dan juga Fortran. Kemudian kita masuk ke generasi ketiga, yaitu generasi IC. Komputer pada masa ini menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC dan tidak lagi menggunakan transistor. Transistor pada generasi kedua diperkecil dan dimasukkan ke dalam IC, yang mana IC sendiri terdiri dari transistor, kapasitor, dan resistor. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh insinyur listrik yang bernama Jack Kilby, yang mana karena penemuannya itu Jack Kilby mendapatkan penghargaan Nobel atas penemuannya, yaitu komputer generasi ketiga ini. Yang dimana hal ini dikarenakan komputer generasi ketiga ini lebih cepat dan lebih efisien daripada komputer generasi sebelumnya, dan juga komputer generasi ketiga ini merupakan komputer pertama yang menggunakan monitor dan keyboard. Dan komputer sebelumnya itu hanya menggunakan kertas. Karena ukurannya lebih kecil dan harganya murah, jadi banyak yang membeli komputer generasi ketiga ini. Komputer generasi keempat atau generasi mikroprosesor tahun 1979 sampai dengan tahun 2000-an. Komputer dengan jenis ini masih digunakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Awal dari komputer mikroprosesor ini dibuat oleh IBM pada tahun 1971, yang kemudian tahun 1984 Apple meliris Macintosh. Lahirnya generasi komputer mikroprosesor ini menjadi penanda bahwa kelahiran internet. Dan perkembangan komputer mikroprosesor ini bisa dilihat dari adanya GUI sebagai tampilan mouse serta komputer jinjing atau laptop. Komputer generasi kelima atau generasi AI, yang dimana pada generasi ini tercipta sebuah teknologi baru yang bernama AI, yaitu kecerdasan buatan yang dapat melakukan input yang lebih baik. Bahkan dengan teknologi AI ini kita dapat menginput dengan menggunakan bahasa sehari-hari, dan teknologi ini dapat mempelajari lingkungan sekitar serta menyesuaikan keadaan sekitar, sehingga teknologi ini menjadi terobosan terbaru di masa yang akan datang. Dan tidak jarang juga banyak dari developer yang menggunakan sistem AI ini. Hidup tanpa komputer. Mungkin sebagian masyarakat dalam era globalisasi mendengar kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa, karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk mencari informasi dengan hanya duduk diam di dalam rumah. Sejak dari tahun 1990-an, komputer sudah menjadi alat membantu kita untuk dalam kegiatan sehari-hari. Dengan bergabungnya komputer dan internet di masa ini telah menjadi tangga tinggi untuk perkembangan teknologi di tahun-tahun yang akan datang. Kombinasi dari dua benda ini dapat membuat tugas-tugas kita dengan cepat, efisien, dan efektif, membuat perpindahan informasi dan komunikasi secara cepat, dan hidup bersosialisasi dengan sesama. Komputer selain sebagai alat yang membantu pekerjaan manusia, juga dapat digunakan untuk memproses atau memuat informasi-informasi dengan menggunakan internet. Internet adalah sebuah jaringan komputer raksasa yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Pemanfaat internet sudah menjadi kebutuhan informasi dan komunikasi. Dengan adanya internet, kita dapat dengan mudahnya dan cepat mendapatkan berbagai macam informasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak layanan internet atau semacam berita yang dapat beredar di dunia maya, contohnya yang ada di Indonesia seperti detik.com, kompas.com, dan lain-lain. Adapun yang berasal dari luar negeri yaitu YouTube dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa komputer adalah proses informasi yang bisa didapatkan dengan sebuah website, blog, weblog, atau dengan search engine seperti Google atau Yahoo. Semua informasi dapat kita peroleh dengan hanya mengklik mouse. Terima kasih. Tentang mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras, salah satunya yang terpenting adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut unit pengelola pusat pada komputer.
Unit pengelola pusat atau CPU berperan untuk memproses perintah yang diberikan oleh pengguna komputer, mengelolanya bersama data-data yang ada di komputer. Adapun fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmetika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras, seperti papan keyboard, pemindai, tuas kontrol, maupun tikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat digunakan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan, seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberikan alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menetapkan alamat data yang dikehendaki. Sebuah aritmetika dan logika dan sebuah unit kontrol dalam komputer modern. Kedua unit ini terletak dalam satu sirkuit terpadu yang biasanya disebut CPU. Unit aritmetika dan logika adalah melakukan pelaksanaan dasar seperti pelaksanaan aritmetika, pelaksanaan logis, dan pelaksanaan perbandingan. Unit kontrol menyimpan perintah saat ini yang dilakukan oleh komputer, memerintahkan unit aritmetika dan logika untuk melaksanakan dan mendapatkan kembali informasi dari memori yang diperlukan untuk melaksanakan perintah itu, dan memindahkan kembali hasil ke lokasi memori yang sesuai. Unit ini berfungsi mengontrol pembacaan instruksi program komputer. Klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer terbagi menjadi 6, yaitu 1. Microcontroller. Microcontroller memiliki semua peralatan pokok sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatan tersebut diantaranya adalah pemroses atau processing, memori, input, dan output. Kadangkala pada microcontroller ini beberapa chip digabungkan dalam satu papan rangkaian. Perangkat ini sangat ideal untuk menjalankan sesuatu yang bersifat khusus, sehingga aplikasi di dalam komputer ini sangat bersifat dedicated. 2. Microcomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user. Komputer ini biasanya disebut dengan komputer desktop, komputer pribadi, atau personal computer. Komputer ini sudah didesain sedemikian rupa supaya dapat berinteraksi dengan penggunanya. 3. Engineering workstation. Komputer ini lebih powerful dibandingkan komputer pribadi lainnya. Umumnya, komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Komputer ini lebih cenderung kepada software yang mana menggunakan berbagai perhitungan baik secara 3 dimensi maupun secara matematika lainnya. 4. Mini computer. Komputer ini digunakan oleh banyak pemakai atau multi-user secara bersamaan dan timeshare. Timeshare ini artinya memungkinkan komputer untuk dipakai oleh banyak pemakai secara bersama-sama, dan komputer akan membagi-bagi waktunya untuk masing-masing pemakai. Tentunya penggantian waktu pada layanan ini tidak terlalu terasa mengingat pembagian waktunya dalam waktu yang sangat sempit, bahkan dalam satuan per 1000 detik tergantung dengan sistem yang digunakan. 5. Mainframe. Pada awal mulainya era komputerisasi, mainframe ini merupakan satu-satunya komputer yang ada pada saat itu. Mainframe dapat melayani ratusan pengguna dalam waktu yang bersamaan. Penggunaannya umumnya untuk pengolahan data dari suatu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan data yang cukup berat. Dan yang terakhir adalah superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful. Aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya menggunakan beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan tugasnya. Yang kelima yaitu revolusi internet. Pada abad 20 Masehi, mulai muncul yang namanya komputer dan mengalami perkembangan yang sangat pesat di abad 21 Masehi. Secara bersamaan, di abad 21 Masehi terjadilah yang namanya revolusi internet. Nah, revolusi internet inilah yang mengubah pola hidup masyarakat sangat berubah drastis dari berbagai bidang, baik itu bidang pergaulan, informasi, perdagangan, atau bisnis, dan lain-lain. Penggunaan internet di seluruh dunia sudah sangat menyebar luas, bukan hanya di perkotaan saja, melainkan juga di desa-desa terpencil sudah tersebar luas.
Banyak orang yang lebih senang melakukan pergaulan secara online, baik itu di Facebook, di WA, di Instagram, dan lain-lain. Banyak orang yang lebih senang mencari informasi, baik itu di Google, di Chrome, di browser, dan lain-lain. Banyak orang yang lebih senang membaca berita di Kompas, Detik, dan lain-lain, melainkan harus membaca koran, majalah, atau tabloid. Banyak orang juga yang lebih senang melakukan jual beli secara online, baik itu di Shopee, di Tokopedia, dan lain-lain. Website seperti Google, Twitter, Facebook, dan lain-lain, tentunya saat ini mereka menjadi orang yang sangat kaya di dunia. Mengapa? Karena website yang mereka ciptakan ini digunakan oleh ramai orang di dunia, bahkan setiap harinya tanpa henti. Kita menyadari betapa pentingnya website bagi setiap orang, setiap lembaga, setiap organisasi, bahkan setiap perusahaan. Nah, website yang masih aktif tentunya dapat diakses oleh seluruh pengguna internet di dunia. Ini menjadikan penyebaran informasi terjadi sangat cepat di seluruh belahan dunia dalam hitungan detik. Perkembangan internet di dunia ini tentunya ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Nah, yang menjadi dampak positif dari perkembangan internet ini yaitu tentunya banyaknya orang yang menjadi cerdas, berwawasan luas pula juga pergaulannya, dan masih banyak lagi. Adapun yang menjadi dampak negatifnya yaitu maraknya penipuan di internet dan juga adanya konten-konten pornografi, yang tentunya hal ini harus kita hindari dari penggunaan internet tersebut. Revolusi internet hanya terjadi satu kali di dunia dan saat ini masih berlangsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan 5 materi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komputer ditemukan pertama kali oleh Charles Babbage atau penciptaan komputer pertama kali yaitu pada tahun 1946 dengan menggunakan tabung vakum untuk komponen baku. Dan di zaman sekarang, mustahil sebagian orang tidak menggunakan komputer karena komputer merupakan akses untuk mendapatkan segala informasi. Seiring berjalannya tahun, komputer semakin berkembang hingga tercipta komputer generasi AI yang berarti dapat melakukan input yang lebih baik. Salah satu mesin proses yaitu CPU, memiliki peran untuk memproses perintah yang diberikan oleh para pengguna komputer. Klasifikasi komputer terdiri dari 6 yaitu microcontroller, microcomputer, engineering workstation, mini computer, mainframe, dan supercomputer. Menurut survei baru yang disponsori oleh Microsoft mengungkapkan bahwa 1 dari 4 warga Inggris mengklaim bahwa komputer mereka adalah barang yang paling tak tergantikan dalam hidup mereka. Itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.